Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Radipan Alwafi, mahasiswa akuntansi di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Baik, tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yakni 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Apakah kalian tahu 4 golongan tersebut? Nabi SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqu ila arba'ati nafarin, ta'lil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'amil ji'an, wa sawma fi syahri Ramadan. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama yakni orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga akan lisannya. Yang ketiga, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, teman-teman sekalian, membaca Al-Quran tentu saja bukan hanya persoalan membaca saja, tapi kita harus tahu hukum tajwid dan makharijul hurufnya. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi mengenai pengetahuan tentang ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid? Tajwid adalah salah satu ilmu Al-Quran yang diatur oleh aturan statis yang berasal dari pembacaan lisan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, teman-teman, tajwid sendiri dapat diartikan sebagai seni menjaga lidah agar tidak melakukan kesalahan dalam pembacaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mempelajari ilmu tajwid sendiri hukumnya fardu kifayah. Jadi apabila di suatu kampung terdapat salah seorang saja yang menguasai ilmu tajwid, maka kewajiban yang lain untuk mempelajarinya telah gugur. Tapi sebaliknya, apabila di suatu kampung tersebut tidak ada yang bisa menguasai ilmu tajwid, maka satu kampung tersebut akan terkena akan dosanya. Pembahasan ilmu tajwid sendiri terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yakni yang akan saya bahas di video kali ini, yakni hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin terdiri dari ikhfa, ijhar, idgham, serta iqlab. Yang pertama ijhar. Ijhar itu artinya jelas. Hurufnya ada 6. Terdiri dari alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Jadi, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ijhar ini, maka dibacanya jelas. Contohnya, yanhauna, nun mati bertemu dengan ha, maka nunnya dibaca jelas, yanhauna. Terus yang kedua, yakni contohnya azizun ghafur. Contoh yang kedua, yakni tanwin bertemu dengan ghin, maka tanwinnya dibaca jelas, azizun ghafur. Pembahasan yang kedua yakni idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham bigunah dan ada idgham bila gunah. Huruf idgham bigunah ada 4. Ya, nun, mim, dan wawu. Atau supaya gampang menghafalnya bisa disebut yanmu. Sedangkan huruf idgham bila gunah terdiri dari 2, yakni lam dan ro, atau biasa disebut lari. Nah, biar gampang menghafalnya, biasanya seperti itu. Nah, ini dia contoh-contohnya. Yang pertama, contoh daripada idgham bigunah. Miwali. Nah, nun mati bertemu dengan wawu. Wawu tersebut salah satu termasuk huruf idgham bigunah. Maka dibacanya miwali. Nun matinya tidak dibaca. Nah, langsung ke huruf wawu. Selanjutnya, contoh dari idgham bila gunah. Idgham bila gunah berarti memasukkan dengan tidak dengung. Contohnya, milladunhu, nun mati bertemu dengan lam. Lamnya tidak didengungkan, tidak seperti miwali, sudah seperti wawu tersebut. Nah, nun mati bertemu dengan lam. Lam tersebut salah satu termasuk huruf idgham bila gunah. Maka dibacanya milladunhu. Yang ketiga yakni ikhfa. Ikhfa artinya samar. Hurufnya ada 15. Sa, ta, jim, dal, zai,
zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Atau supaya gampang menghafalnya, maka bisa disyairkan. Begini syairnya. Sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa do zolima. Nah, karena huruf ikhfa ini banyak, maka supaya gampang menghafalnya, dibuatlah syair tersebut. Nah, contoh dari pembacaan ikhfa. Rijalun sodaku. Nah, pembacaannya samar, tidak ke ijhar dan juga tidak ke idgham. Ya. Yang kedua, khalidan fiha. Ya, tanwin bertemu dengan fa. Contoh yang ketiga, min qabl. Min qabl. Nun mati bertemu dengan qaf. Nah, dibaca samar atau ikhfa. Yang terakhir yaitu iklab. Iklab itu artinya membalikan. Hurufnya cuma satu, yaitu ba. Contohnya, alimum bidzatis sudur, alimum bidza. Nah, itu tanwin bertemu dengan ba. Tanwinnya yaitu dhammahtain bertemu dengan ba. Nah, seolah-olah di depan tanwin ini seperti ada mim. Alimum bidza. Maka pembacaannya seperti itu. Contoh yang kedua dari iklab yaitu ambihum, nun mati bertemu dengan ba. Maka pembacaannya seolah-olah di depan huruf nun mati ini terdapat mim. Nah, biasanya ada mim kecil. Ambihum, ambihum. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time semuanya.